Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 28 Juli. Pekan biasa ke-16. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah menurunkan hukum kepada manusia. Semoga kami senantiasa menaati hukum-Mu dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengisahkan penjelasan Tuhan Yesus tentang perumpamaan seorang penabur. Dalam perumpamaan ini, Yesus berbicara tentang seorang penabur yang sedang menaburkan benih. Ini adalah gambaran yang sangat umum di daerah-daerah pertanian. Benih itu jatuh di beberapa tempat yang berbeda-beda. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, di tengah semak duri, dan juga ada di tanah yang baik. Benih itu adalah firman Allah. Orang yang mewartakan firman Allah adalah penaburnya. Setiap kali kita memberi kesaksian demi Kristus atau mewartakan firman Allah, maka kita sedang menabur benih. Penabur yang pertama adalah Yesus sendiri. Namun sesudah itu, kita semua yang mewartakan Injil adalah penabur. Itu sebabnya para murid juga disebut sebagai penabur benih. Tugas mereka adalah menabur benih. Kita semua pada zaman modern ini juga dipanggil untuk menabur benih. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, benih apa? Tentunya dikontekstualkan dengan zaman sekarang,
Benih yang kita taburkan adalah benih persaudaraan, benih kasih, benih kepedulian, dan benih-benih lainnya, hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jika benih adalah firman Allah dan penaburnya adalah orang yang mengabarkannya, lalu apa arti tanah? Tanah yang menerima benih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yesus, adalah hati. Hati seseorang digambarkan seperti tanah, tempat benih itu ditabur. Benih ditaburkan ke dalam hati seseorang. Ini berarti bahwa berbagai macam tanah yang digambarkan dalam perumpamaan ini merupakan gambaran dari berbagai macam sikap hati manusia. Hati yang lembek, hati yang keras, hati yang diliputi kekhawatiran, atau hati yang terbuka dan rendah hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui Yesus, Allah mengkomunikasikan kasih-Nya kepada kita umat manusia. Dalam Ekaristi, kita selalu menyenangkan kasih Allah itu. Kita mengenangkan kembali kasih Tuhan kepada kita umat-Nya. Kita menghadirkan kembali kasih Allah dalam diri Yesus yang telah menyerahkan tubuh dan darah-Nya untuk keselamatan kita, umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon agar kita dapat menjadi penabur benih yang baik. Kita menjadi tanah yang baik, hati yang terbuka dan rendah hati, dan dapat memahami kehendak Tuhan atas seluruh pengalaman-pengalaman hidup kita itu. Marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita menjadi benih yang baik, menjadi penabur yang baik itu, sehingga benih yang kita taburkan berbuah melimpah. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran anginan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani, bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua pematang sawah menanti telapakmu, derita ria bersama meringankan langkahmu. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua roda hidupmu
mendambakan imanmu di perjamuan abadi. Bapa sudah menanti, semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.